Tensi antara Cina dan Jepang sedang memanas. Situasi ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang secara terbuka menyatakan negaranya siap turun tangan jika Cina menyerang Taiwan. Negeri tirai bambu menilai pernyataan Takaichi sebagai provokasi besar dan melontarkan ancaman terhadap negeri Sakura tersebut. Beijing sampai mengerahkan kapal penjaga pantainya untuk berpatroli di wilayah Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang dan diklaim Cina sebagai Kepulauan Diaoyu. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Isu Taiwan menjadi topik sensitif dalam dinamika regional Asia Timur. Hal itu terbukti dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyinggung soal Taiwan di hadapan parlemen Jepang. Ungkapan Takaichi yang mengatakan Jepang bisa terlibat secara militer jika Cina menyerang Taiwan pun berbuntut panjang. Melansir The Guardian, konstitusi Jepang memang melarang penggunaan kekuatan sebagai upaya menyelesaikan pertikaian internasional. Namun, Undang-Undang 2015 Negeri Sakura ini memungkinkan pembelaan kolektif jika negaranya terancam. Negeri tirai bambu sejak lama mengklaim Taiwan sebagai sebuah provinsi dan telah berjanji untuk mencaploknya dengan kekuatan militer apabila tidak bisa meyakinkan atau memaksa Taiwan untuk menerima upaya penyatuan kembali wilayah tersebut. Namun, Taiwan sangat menentang langkah Cina tersebut. Ancaman invasi Cina terhadap Taiwan juga bisa memicu konflik regional atau global. Takaichi mengatakan, kontingensi Taiwan telah menjadi begitu serius sehingga pihaknya harus mengantisipasi skenario terburuk. Serangan Cina terhadap Taiwan bisa memicu pengerahan pasukan bela diri Jepang jika konflik itu menimbulkan ancaman nyata terhadap mereka. Pasalnya, negeri Sakura itu hanya berjarak 110 km dari pulau utama Taiwan. Cina pun marah besar atas pernyataan Takaichi. Respons awal dari pernyataan Takaichi muncul dari Sui Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka dalam unggahan di situs X yang mengancam orang yang kotor tanpa ragu sedikit pun. Unggahan yang ditafsirkan sebagai ancaman terhadap Takaichi itu kini telah dihapus. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina menilai Jepang telah melakukan provokasi besar terhadap Beijing atas pernyataan Perdana Menteri mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian mendesak Jepang untuk berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Kedua negara sampai saling memanggil duta besar mereka. Bahkan, Cina mengeluarkan peringatan resmi kepada warga dan pelajar mereka agar tidak mengunjungi Jepang. Beijing mengklaim tanpa bukti keamanan publik telah memburuk di Jepang dan warga negaranya menjadi sasaran tindak kriminal. Militer Cina memperingatkan Jepang akan mengalami kekalahan telak jika berani melakukan intervensi militer. Negeri tirai bambu ini turut mengirimkan kapal penjaga pantai ke Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, tetapi juga diklaim Cina sebagai Kepulauan Diaoyu. Kapal tersebut juga menerbangkan pesawat nirawak militer melewati Yonaguni, pulau paling barat di Kepulauan Jepang. Ketegangan yang meningkat antara kedua pihak bisa menimbulkan konfrontasi militer. Para analis telah lama memperingatkan peningkatan aktivitas di wilayah sengketa seperti Kepulauan Senkaku dan zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Taiwan akan meningkatkan resiko kecelakaan yang bisa berkembang menjadi permusuhan. Dalam jangka pendek, pertikaian itu kemungkinan besar akan berdampak pada hubungan ekonomi bilateral dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Ekonom eksekutif di Nomura Research Institute Takahide Kiyuchi memperkirakan peringatan perjalanan terbaru Cina bisa menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,2 triliun yen atau 14 miliar dolar Amerika Serikat bagi Jepang. Senin 17 November 2025, Cina turut menunda perilisan 2 film animasi Jepang di bioskop mereka. Media pemerintah menyatakan penundaan itu sebagai bagian dari tindakan balasan Cina. Media Jepang melaporkan seorang utusan tingkat tinggi tengah dalam perjalanan ke Beijing untuk menenangkan situasi.
Tensi hubungan Cina-Jepang terus meningkat menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi yang menyatakan kesiapan Jepang ikut terlibat jika Cina menyerang Taiwan. Beijing merespons keras hal tersebut dan mengambil tindakan diplomatik, pembalasan ekonomi, hingga manuver militer di wilayah sengketa. Meski konflik militer besar kemungkinan kecil, resiko salah perhitungan pertikaian ini bisa menimbulkan masalah besar. Dalam jangka pendek, eskalasi Cina-Jepang akan memukul sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan hubungan sosial kedua negara. Kini, kedua pihak berusaha menurunkan tensi, namun tak diketahui bagaimana akhir dari permasalahan ini. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.